jadi kita sudah ke pertemuan terakhir, tapi sebenarnya minggu depan itu pengennya saya ada kelas gitu ya, tapi berhubung minggu depan itu saya full nguji, jadi mulai pagi sampai siang, terus jam 8 sampai jam 5 gitu ya. Mungkin untuk minggu depan teman-teman menyelesaikan proyek aja, jadi tinggal ngumpulin aja. Jadi bagi teman-teman yang kelas Zoom, jadi di minggu depan nanti tinggal ngumpulin aja lewat file atau lewat drive. Terus teman-teman yang di kelas tatap muka, jadi minggu depan ngumpulin aja ke BA, dititipkan gitu ya karyanya ya. Jadi intinya adalah hari ini pertemuan terakhir, jadi ada beberapa materi ya terkait dengan yang ingin saya sampaikan ke teman-teman terkait dengan visualisasi dan proses aplikasi cat air ke dalam sketsa. Oke, dari 2 minggu ya, jadi kita kemarin kan belajar dasar, kalian main-main bikin nyoba bagaimana sih sifat dari cat air gitu ya. Terus kemudian sudah dapat teori juga, terus sempat bikin palet juga, nyampur warna. Terus ya saya rasa waktu 2 minggu cukup ya untuk kalian paham mengenai karakteristik cat air. Kira-kira ada pengalaman apa ketika kalian sudah selama 2 minggu ini berlatih ataupun istilahnya punya pengalaman terkait dengan cat air? Apa yang kalian rasakan kira-kira? Ada yang mau berpendapat di sini? Ya. Ternyata kalau belajar cat air itu, kalau ngerasa kebanyakan air nggak usah khawatir, tetap dilanjut aja sampai intensitasnya, opacity-nya sampai 30%-an gitu. Jadi kayak nggak yang warnanya yang intensitas tinggi banget gitu. Oke ya. Jadi Rizal bilangnya adalah kebanyakan air itu nggak apa-apa ya, menurut pengalaman dia ya. Jadi dalam cat air itu banyak air itu adalah sifat dasar dari akwarel. Cuman permasalahannya adalah kalau terlalu banyak air nanti yang berisiko kan kertas ya. Jadi kertas kalian itu pada akhirnya akan terkena efek atau dampak ya. Jadi dia akan melengkung dan sebagainya. Tapi itu saya rasa masih wajar ya, daripada kalian kalau tidak banyak air atau kering, itu nggak bisa sulit untuk menanggulangi ya. Jadi kalau masih banyak air kan pasti jelasnya transparan dia ya, keluar garis dan sebagainya, itu kan masih oke lah. Jadi perhitungannya adalah lama-kelamaan kalian akan mengenal sifat itu ya. Jadi lama-kelamaan tangan kalian itu tahu kapan mana kebanyakan, mana yang pas gitu ya. Jadi seiring latihan 2 minggu atau 2 kali latihan mungkin memang kurang cukup ya, karena kalian perlu latihan terus ya, atau istilahnya berani untuk berlatih. Dulu kalau kayak pemain sepak bola lah ya, kalau tendangan bebas kan berkali-kali ya, tendangan bebas dari beberapa sudut, terus kemudian cara nendangnya ada yang pakai nyucuk itu pakai ujung jari, terus kemudian pakai bagian tumit, ada yang bagian apa, itu kan dilatih terus ya. Akhirnya si pemain sepak bola itu bisa tendangannya melengkung, kenceng dan sebagainya. Kan nggak mungkin latihan 1-2 kan nggak mungkin. Sama sebenarnya. Kalau di cat air itu juga tetap latihan, terus kemudian pemahaman mengenai intensitas dan airnya itu pada akhirnya nanti kan akan menguasai. Oke, yang lain mungkin ada mungkin pengalaman setelah menggunakan cat air, atau saya sudah bisa Pak itu. Alhamdulillah kalau 2 minggu berarti kalian punya bakat gitu ya, istilahnya gitu ya. Kadang bakat terpendam itu kan nggak tahu, ya tiba-tiba tangan kalian itu kayak ada yang gerakin gitu ya, seolah-olah luwes gitu ya, atau istilahnya flowing state. Jadi flowing state itu dimana kita itu perasaan ngalir, jalan itu kayak kalian kayak bermain musik gitu loh ya, nyanyi gitu kan ngalir gitu aja ya, nyanyi bu suaranya jelek bagus, penting kan merasakan merenung terus kemudian dapat feel-nya kayak gitu kan ya.
Lah itulah yang harus dilatih. Jadi ketika kalian berkarya itu feeling kalian kayak gimana? Lah kalau di cat air itu lebih banyak ke feeling memang dia. Nggak kayak kita bedakan kalau ketika kalian pakai Photoshop itu kan gedu lah, istilahnya gedu ya apa ya? Detail gitu kan ya dia. Kalau bikin desain atau bikin ngedit ya, atau contoh 3D misal aplikasi 3D itu kan sulit gitu. Beda dengan cat air itu feelingnya harus dapet. Ada dari Classroom mungkin apa pengalaman apa yang kalian dapatkan ketika kalian bersentuhan selama 2 minggu ini? Sabaran, Pak. Ya Juan, nggak kerungu suaramu Juan. Belajar sabar. Oh belajar sabar ya, oke. Ya, belajar sabar ya. Kan warna yang diinginkan. Oke, betul ya. Jadi kemarin fungsi dari cat air itu atau akuarel itu adalah menghargai proses gitu ya. Jadi kalian benar-benar tahu berkarya itu tidak gampang, apalagi manual ya. Mengapa karya manual itu nilainya lebih besar atau dengan tidak menurunkan standar bahwa digital itu kualitasnya rendah, enggak. Tapi manual itu ada mode di mana kalian akan menghargai proses lebih tinggi daripada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Gitu. Yang lain mungkin? Apa yang kalian rasakan ketika sudah berlatih selama 2 minggu ini? Oke. Jadi kita langsung ke ke praktiknya. Jadi yang perlu kalian pikirkan pertama kali itu adalah ini nggak kelihatan ya dia. Dari area yang sudah kalian sketsa, ini nggak ada contoh gambarnya sih. Ini tak kasih gambar. Ini ya contohnya ya. Jadi yang perlu kalian lakukan itu adalah menyiapkan ini ya. Jadi selotip ya. Jadi selotip ini. Jadi cari ukuran yang memang sesuai. Jadi kalau memang garis batasnya itu menjorok ke dalam lebih, itu cari yang agak gedean. Tapi kalau memang agak kecil gitu ya, kalian ukur aja berapa batasnya. Ini ya. Biasanya kalau kemarin kan 2 cm ya. Kalau 2 cm itu kudune pas. Jadi sebelum kalian melakukan melakukan ngebras ke rough layout, ini harus dilakukan dulu ya. Jadi jangan mentang-mentang kalian sudah oke, sudah bisa dan sebagainya, ini dilupakan. Jadi ini saya rasa penting karena bingkai itu mau tidak mau itu harus benar-benar lurus. Jadi gunakan selotip ya. Caranya gimana selotipnya? Jadi selotipnya boleh ditaruh di meja atau kamu ke kain. Jadi pakai apa? Pakai celana kalian. Ya gini ya. Jadi nanti diiniin ya. Atau di meja ya, di meja ditaruh. Biar melemahkan apa? Melemahkan ada lemnya. Kalau nggak gitu biasanya nempel. Ya langsung aja ditempel aja. Jadi 4 sisi ya. Ya. Tuh. Jadi di contohnya nanti 4 sisi. Ya. Ya. Ini. Lah, mau nggak mau karya Art Nouveau itu bingkainya itu harus benar-benar lurus dan rapi. Jadi ketika kalian ngebras ini nanti ya, itu langsung lurus. Ya, kalian nggak perlu khawatir. Kalau nggak kalian nggak kayak gini, itu nanti kalian kan khawatir akan keluar garis gitu ya. Jadi itu utama. Jadi ini kayaknya sepele, tapi ini penting gitu di awal. Jadi jangan sampai melupakan ini ya, selotip ini. Oke, gitu ya. Itu yang kalian lakukan. Gimana? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk menurut Bapak itu
kan karena ini kan pensilnya mungkin masih terlalu tebal ya, masih terlalu tebal ya Pak ya. Itu dihapus terlebih dahulu atau diselotip dulu Pak? Ya, kalau garis tepi ini ya sebenarnya seharusnya dihapus dulu sedikit-sedikit biar nanti ketika kalian timpa air itu sketsanya nggak kelihatan. Ya, Berarti jadi boleh. dihapusnya garis tepinya Pak. Ya, garis tepinya boleh langsung diselotip atau dihapus dulu, silahkan, boleh. Jadi terserah, mau dihapus dulu boleh, mau diselotip dulu boleh. Tapi sayangnya kalau nggak diselotip kan takutnya yang pinggir ini kena nganu kan ya, apa ketutup kan garisnya, jadi kan nggak bisa dihapus. Jadi mungkin dihapus dulu dikit-dikit, jadi pakai penghapus saja. Nanti biar sketsanya itu pensilnya itu nggak ketumpuk, karena akuarel kan transparan. Biasanya sering-seringnya itu kalau kita numpuk itu kelihatan pensilnya. Contoh yang kayak ini ya, kayak kakinya ini kan kelihatan. Ini nggak tahu kalau detail. Ini kakinya ini ada pensilnya dikit. Ya, yang di sini. Ya, ini. Di sini ada pensilnya dikit. Oke. Ya. Jadi itu dulu. Terus ini kalau udah selesai, kan berarti karyamu udah rampung kan ya? Yang perlu kalian pikirkan itu adalah mengenai satu itu terkait dengan yang dinamakan sebagai glazing ya. Ya. Apa itu glazing itu? Jadi glazing itu adalah karena teknik akuarel itu adalah lapis melapis. Jadi lapisan awal itu harus kamu kasih base layer dulu awal ya. Ini kasih aja antara 20 sampai 30%, jangan sampai lebih. Jadi glazing itu transisinya itu dari yang luas dulu baru ke sempit. Ya. Jadi cari yang luas. Yang luas itu apa kira-kira? Kalau ngomongin luas berarti apa? Area yang luas. Background. Jadi kerjakan background dulu. Ya. Semisal nih ya, contoh ya. Contoh ini anggaplah ini orangnya gitu kan ya. Ya ini serambut, terus ya ini orang. Terus di sini backgroundnya. Ya. Di sini ada bingkainya gitu ya. Yang kalian dahulukan itu bukan objek utama, tapi apa? Background ya. Background dulu aja didahulukan. Biasanya orang introvert itu yang didahulukan itu apa? Apa? Bukan. Ornamen. Jadi yang dipikirkan itu adalah background dulu, terus kemudian objek utama, baru ornamen atau bingkai. Jadi bingkai itu terakhir aja. Tapi kalau kamu ngerjain bingkai dulu, itu kelihatan karaktermu adalah orang yang nggak berani ambil resiko. Jadi itu ketahuan. Jadi ambil area yang luas dulu, tapi dengan penekanan penekanan yang lemah. Jadi glazing awal atau lapisan awal itu warna yang lemah. Semisal contoh ya. Jadi kemarin kan harus dari tipis dulu ya. Jadi kamu siapkan dulu. Semisal kita mau backgroundnya biru gitu ya. Jadi kemarin itu sebenarnya kan kalian seharusnya sudah bikin apa? Bikin palet kan ya? Ya, bikin palet warna. Jadi cari kuas yang jangan kecil ya. Jadi kalau kamu mengarsir, kuasnya jangan terlalu kecil. Biasanya kesalahan kita itu adalah kuasnya terlalu kecil. Jadi kuasnya cuilik banget. Jadi iku sing nggak pas. Contoh ya, kuasnya segini ya. Itu untuk area segini tuh segini terlalu kecil. Tapi kalau kamu sudah terbiasa ya nggak masalah. Cari sing agak gedean gitu ya. Misal ini, nanti segini ya. Ya. Terus sesuaikan dengan palet warna yang sudah kamu buat. Jangan sampai endak. Jadi jangan buat-buat lagi. Ya, misal ya, ini. Jadi ambil dari atas dulu ya. Ini ya. Ya. Jadi tipis. Ya agak banyakin aja airnya nggak apa-apa.
Ya. Aduh, ini kehabisan ini aku. Jadi siapkan itu memang jadi jangan sampai nyentuh ya di posisinya. Jadi di apa? Keliru ini. Hampir kering. Jadi kalau bisa jangan sampai kering. Jadi agak gedean aja biar nggak berisiko kering ya di tengah. Kelihatan ya teman ya? Ini ya? Kelihatan, Pak. Ya kayak gini. Agak banyakin airnya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Ini digradasi boleh, cuman kadang kalau kita nggak terbiasa gradasi, itu resikonya banyak yang salah. Makanya layarnya dibikin sama aja. Kalau saya loh ya. Ya. Berarti untuk gradasinya nunggu kering aja ya Pak ya? Iya, mendingan gradasinya nunggu kering kalau kalian belum terbiasa. Tapi apakah kemudian nggak boleh wet on wet di nganu? Boleh, boleh aja. Cuman kalau kalian belum terbiasa, mendingan kalau background itu pakai wet on wet ya. Jadi wet on wet itu enak. Ini contoh ya, misal pakai wet on wet itu langsung nyebar warnanya. Anggaplah ini background lah ya. Jadi kamu timpa gitu, dia tuh langsung nyebar. Jadi nggak beresiko itu apa? Nah ini tinggal kamu agak pekat dikit ya. Kamu bikin ini. Jadi itu langsung nyebar. Ya. Tapi gini ya, jadi posisi masih basah ini itu nggak boleh ditumpuk ya. Kalau ini bersentuhan dengan objek yang basah itu dilarang. Jadi caranya apa? Caranya kalau ini kita nunggu kering, biasanya di hair dryer gitu ya, hair dryer atau yang nggak ada panasnya, atau kipas yang nggak ada panasnya, itu nunggu kering baru ditumpuk. Atau caranya adalah cari objek yang tidak bersentuhan. Ya, apa yang tidak bersentuhan Pak? Ya cari background yang lain. Semisal kalau saya pakai ornamen boleh nggak Pak? Boleh. Jadi mendingan kalian ke area yang lebih sempit nggak apa-apa. Mendingan kalian pindah. Jadi nanti kalau kamu numpuk itu namanya bleeding ya. Jadi bleeding itu posisi masih basah terus kamu tumpuk itu. Ya, semisal kayak gini. Ya ini areanya. Terus kamu mau ngasih warna semisal warna ini ya, ini kan posisi masih basah nih ya, setengah basah. Jadi kamu mau di sini itu areanya ya. Jadi ini namanya bleeding. Jadi bleeding itu posisi masih basah itu jangan ditumpuk dulu, kecuali kalau memang ini dicampur warnanya nggak apa-apa kayak gini. Jadi memang kamu ingin wet on wet gitu loh ya, nyampur warna. Terus background itu boleh langsung dicampur warnanya boleh. Jadi kamu langsung kayak kemarin wet on wet, semisal dari warna ini kita mau campur gitu ya. Misal ini warna ini. Terus langsung dicampur sama ungu ya. Misal ini. Oh kurang. Dicampur sama ungu ini. Ya. Gimana Pak? Nggak apa-apa. Background itu boleh kayak gini, cuman ini terlalu terlalu pekat ya. Ini agak pekat, jadi dihindari warna-warna kayak gini. Jadi mendingan carinya yang warnanya 20%. Ini terlalu pekat juga, yang orange ini itu terlalu pekat. Ini yang bagus itu yang ini, yang di bawah ini, jadi transparan banget. Ini level warna untuk ornamen itu segini levelnya, yang hijau ini ya. Jadi transparannya segini. Dari nanti ditumpuk. Tapi harus nunggu bener-bener kering ya, setengah basah nggak boleh ya. Jadi bener-bener harus nunggu kering. Jadi caranya apa? Makanya namanya kita harus base layer dulu. Semua itu base layer dulu baru dikasih shading ya. Misal ini ya, ini kan orang tadi ya, leher sama baju. Misal ini bajunya saya mau kasih warna hijau gitu ya. Jadi ini warna hijaunya ya. Usahakan nanti untuk warna hijau levelnya itu sama ya, jangan sampai nggak sama.
nanti akan ketahuan agak kurang aneh itu kesannya. Ya, misal ini kita mau kasih warna hijau misalnya bajunya. Jadi nggak perlu kamu layer dulu, nggak apa-apa. Cuman posisinya ini kan nanti diseleksi ya. Misal di sini ada ornamennya ya, berarti kan ini ornamen ini nggak dikenakan. Ya, ini semisal ini ada ornamennya ini. Jadi diusahakan level warnanya itu nanti sama dengan backgroundnya dulu. Jadi jangan dibedakan. Misal kita maunya segini warnanya ya. Ini contoh guys. Segini. Nah ini terlalu tebal. Kalau segini itu terlalu tebal. Ya. Jadi ini jangan dikasih level segini. Jadi levelnya sesuaikan dengan level backgroundnya tadi, biar enggak biar kita numpuknya itu enggak nganu gitu loh. Ya, ini kan kalau yang hijau ini terlalu gelap ini. Ya, jadi tipis-tipis dulu. Ya, ini kalau benar-benar sudah kering baru bisa ditumpuk. Ya, jadi usahakan kayak gitu nanti. Nah, jadi ini posisi masih basah, namun ngasih leher gini ya. Nah, sebaiknya nanti jangan ya kayak gini ya, ngebleed namanya. Jadi ngebleed itu posisi masih basah bersentuhan itu nanti nggak garisnya itu nggak rapi. Jadi harus benar-benar ditunggu kering. Setengah basah itu juga nggak boleh. Jadi harus benar-benar ditunggu kering. Mendingan kalian pindah nyari objek yang lain, misal ornamen gitu. Ada ornamen yang agak gede-gede, misal bunga atau apa gitu. Mendingan kalian pindah aja. Atau kalau benar-benar keburu ya pakai kipas, dikipasin aja biasa, gitu ya. Dikipas sama di situ ada kipas apa misal ya. Dikipasin biasa gini, nanti kering kok kayak gini ya. Atau kamu di rumah ada kipas itu loh yang kecil itu ya, itu kayak mainan itu bagus. Baik ya, jadi usahakan base layer dulu semua di 20-30%, baru nanti di shading ya. Nanti shading gampang, tinggal nambahin warnanya aja. Cuman kemarin karena kalian sudah bikin palet ya, jadi konsistensikan benar-benar pakai palet tersebut, jangan kemudian kami bikin lagi. Jadi yang kedua itu adalah konsistensi tensi dengan palet ya, jadi palet. Jadi biar kita nanti menghargai proses yang sudah kita lakukan kemarin, gitu ya. Jadi base layer dulu, mulai dari luas ke sempit, dari warna yang muda ke warna yang tua. Jadi usahakan warna yang muda dulu ya. Misal ini ada dua warna gitu ya, contoh ya, ini dua warna ya, ini merah ini ya, dengan warna coklat. Kira-kira kalau dua warna ini yang didahulukan yang mana, merah atau coklat? Merah dulu apa coklat dulu? Apa? Coklat. Coklat. Kira-kira value-nya kuat mana? Merah ini sama coklat? Kuat merah atau kuat coklat? Kuat coklat. Pakai merah dulu. Ya. Jadi perhatikan. Ini kalau sebenarnya kan value-nya sama, tapi karena coklat itu coklat itu kan warna campuran. Merah campur hijau ya, kemudian dicampur satu warna primer, semisal hijau tambah orange tambah biru, itu tadinya coklat. Jadi warna campuran itu warnanya lebih kuat. Coklat itu warna campuran atau warna tersier istilahnya ya. Jadi kalau kamu menggunakan coklat, dahulukan warna-warna yang, tapi tergantung transparansinya ya. Misal ini hijau ya, ya, ini hijau. Waduh, kebanyakan nih akhirnya ya.
Ini. Kira-kira yang didahulukan hijaunya atau coklatnya? Dengan transparansi segitu. Hijau dulu atau coklat dulu? Apa kira-kira? Hijau, Pak. Hijau dulu. Ya betul ya, hijau dulu. Karena hijau value-nya lebih kuat daripada coklat. Coklat kan lebih transparan ya dia. Hijau kan lebih gelap di sini. Jadi tergantung transparansinya sama value warnanya atau nilai dari warna tersebut. Ya. Jadi prinsipnya adalah dari luas ke sempit, dari warna yang muda dulu warna ke tua, atau warna yang levelnya rendah ke level yang tinggi. Ya. Jadi gitu. Jangan sampai ketika kamu numpuk warna, ya. Ini di sini ada orange ya, sampai ke coklat. Ya, ini kamu tumpuk sama coklat nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah, karena apa? Karena kan coklat lebih tua daripada kuning levelnya. Ya. Terus kemudian ini hijau. Ya, ini tadi ya hijau. Terus kira-kira kalau saya tumpuk warna kuning boleh nggak? Background ini hijau di warna kuning. Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Karena levelnya lebih tua. Jadi sini hijau ya. Ini kamu campur kuning. Salah ini. Nggak pas. Seharusnya kuning dulu baru ke hijau. Jadi tentukan warna yang pemuda dulu. Atau level transparan. Tetap jadi hasilnya. Tetap aja bisa. Nggak salah. Cuman itu warnanya itu akan lebih dia nggak mateng lah istilahnya warna ini. Ya. Kalau kamu dari warna muda ke tua itu warnanya akan lebih mateng. Jadi muncul efek apa ya, akuarel. Ini ya. Jadi proses glazing itu adalah dari muda ke tua dengan penumpukan warna itu 20%, 20%, 20%. Bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Jangan menggunakan value warna yang kuat dulu ya. Yes, ya. Jadi sekarang kamu mencoba untuk mengisi base layer semua dulu. Ya. Jadi posisikan warna yang kamu sudah masukkan itu sesuai dan tipis. Ya. Ya. Itu nanti ke situ. Terus itu kalau sudah kan kita nanti timbang ngasih shading itu kan ya. Shadingnya itu enak. Jadi kalau sudah kering gitu ya. Misal ini merah ya. Merah tadi. Terus ini Pak saya mau tak tambahin gitu ya. Tak tambahin warna merah sedikit ya, campuran. Ya, misal ini kan tipis ya, maunya yang dari sisi sini agak lebih gelap gitu ya. Aduh. Ya. Aduh. Aduh. Ulap nggak ya di situ ya teman-teman? Ya ini ya. Ya tinggal ngasih shading aja. Ya nanti kasih shading gini tipis-tipis gini. Tapi ini harus kering ya. Nah ini kan sudah ada gelap terang. Misal yang di sebelah sini juga mau kamu kasihkan. Ya. Misal kayak gini ya. Terus kalau itu udah semua, jadi finishingnya itu nanti usahakan kamu menggunakan outline tebal untuk objek utama. Nah ini kalau sudah selesai ya nanti ya. Jadi kamu ambil warna biasanya abu-abu atau coklat tua ya. Ini kalau sudah selesai itu nanti kamu ini di outline ya. Jadi ditebelin. Jadi bagian luarnya ini itu kalau sudah kering itu nanti di outline ya. Ya ini jadi ini di garis terluarnya nanti di outline ya, tapi cuma luar tok ya. Tapi nunggu kering ya ini ya nanti ya. Jadi benar nunggu kering karena proses finishing itu harus di outline, jadi nggak boleh enggak. Coba kamu lihat karya Muca, dia di outline itu finishing terakhir. Jadi nyoba hanya objek utama aja. Terus kalau bingkai boleh nggak Pak? Boleh-boleh aja, nggak masalah.
asalkan itu nyambung. Misal ini mau kamu tapi dia bisanya ditambah warna hitam ya, karena maunya dia itu pasti gelap. Cari kuas yang kecil ya, yang liner yang kecil, terus kemudian ditimpakan gini biar nanti hasilnya lebih detail. Cuman posisinya tadi tetap nunggu kering ya, jadi kamu ambil garis tepinya ya, ini nanti gini, jadi nanti ke tepinya aja di outline agak tebelan gitu. Itu tapi nanti proses akhir ya, jadi ini karena ini masih basah ya, jadi nanti kayak gini ya. Terus cara yang paling mudah itu nanti sebenarnya kamu nggak harus pakai cat air, jadi bisa pakai drawing pen ya. Ini punya saya, ini contohnya ya. Jadi di objek utama itu nanti itu kamu kasih drawing pen, jadi ukurannya itu antara 0,1 sampai 0,5. Jadi proses finishing ya, jadi kamu ambil drawing pen, terus kemudian langsung ditimpa aja ya. Ini semisal ini 0,2 gitu ya, misal ini, jadi di drawing pen aja yang tepinya ya. Jadi ini ketebalannya itu tergantung ya, jadi kalau kamu mau yang tebal berarti 0,3 sampai 0,5, kalau mau tipis 0,1 sampai 0,2. Nah itu yang proses terakhir ya. Terus kembali lagi pemilihan mood warna atau istilahnya itu apa ya, mood warna itu adalah kita ngomongi kesan yang kamu inginkan apa. Kalau kamu ingin kesannya semisal hangat gitu ya, jadi lebih banyak pakai warna-warna panas, merah, kuning gitu ya. Tapi kalau kamu lebih sendu, nggak ceria, terus kemudian sedih, terus depresi dan sebagainya, pakai warna-warna yang warna warna biru gitu ya. Itu akan cenderung lebih memaksimalkan potensi mood warnanya. Kalau kamu semangat tapi kamu kasih warna biru kurang tepat. Jadi kalau pengen semangat ya kuning, merah atau orange. Tapi kalau ceritanya sedih bisa pakai hijau, biru gitu ya. Nah, jadi pakai warna dingin, tapi kalau semangat pakai warna panas ya. Wes paling itu. Jadi hari ini dicoba aja dulu, jadi nanti kita lihat seberapa penguasaan kamu untuk pemberian base layer dulu. Syukur-syukur wes enek shadingnya, tapi base layer dulu aja, nanti shading bisa kamu lakukan selanjutnya setelah enggak di kelas ini gitu. Wes ya, jadi intinya adalah kamu harus berani untuk, karena kalau nggak berani, nggak ambil keputusan, itu juga sama juga bohong gitu. Jadi yakin aja, kamu ngarsir itu yakin aja ya, banyakkan air nggak apa-apa sih, nggak masalah, daripada sedikit air. Wes gitu ya, yakinkan diri kalian bahwa ketika kalian ngebras atau ngeglaze itu benar-benar yakin ya. Kalau nggak gitu kuas kalian itu keder gitu loh, apa istilah ya, keder itu apa istilahnya, redek gitu loh ya, keder. Tegang, Jadi Pak, tegang. tegang, jangan terlalu tegang. Itu malah kalau terlalu tegang itu malah nggak natural garisnya. Santai aja. Pokoknya caranya itu kalau kalian bikin itu kuasnya itu gini ya. Jadi nempel ya. Jadi nempel aja. Biasanya kalau kita mau bikin anu kan nggak nempel ya. Biasanya gini. Ini. Ya. Jadi santai aja gitu. Pasti dia bakalan transparan dia. Kalau kurang airnya ditambah, ya, kurang airnya ditambah, gitu ya. Kalau kamu nggak yakin banyak airnya, ambil kertas atau ambil tisu, dikasihkan tisu dulu, ya, ambilkan tisu dulu, ya. Wes gitu, wes. Jadi hari ini coba kalian nge-base layer semua, ya, tujuannya. Wes silakan kalau ada pertanyaan boleh dari sini. Bertanya Pak, Gimana? izin tanya Pak, untuk nanti untuk yang finishingnya itu kan
outline-nya hanya di objek utamanya saja atau tadi kan saya lihat itu ada yang kayak bingkainya ada yang ditebelin juga ya Pak ya? Boleh, jadi bingkai itu boleh dikasihkan. Cuman kalau semua mau dikasihkan outline itu kan garis pemisahnya jadi sama-sama bertarungnya gitu loh. Jadi kok saran saya itu yang paling lebih baik itu karakter utamanya aja atau objek utama. Objek utama itu nggak hanya karakter utama loh ya. Semisal di situ ada karakter pendukung yang menyatu dengan karakter utama, boleh itu juga. Jadi nggak hanya si Maya tok, misal di situ ada karakter yang lainnya, itu nggak apa-apa. Karena itu satu istilahnya satu kesinambungan penceritaan dari karakter. Memang paling utama karakter. Ya. Wes, gitu ya teman-teman ya. Jadi usahakan tapi jangan kepikiran mau ngasih outline dulu ya, kalau belum selesai semua ya. Jadi dilarang, misal kamu ngasih outline dulu, itu dilarang. Jadi harus selesai semua, baru dikasih outline. Ayo, gimana Juan? Oke Pak, paham Pak. Oke ya. Ya udah, sambil lanjut aja, teman-teman. Kalau bingung boleh. Kamu semisal mau pakai ini juga nggak apa-apa. Jadi pakai pen brush. Jadi pen brush itu enak. Jadi kalau semisal kamu mau ngebras gini ya, jadi tinggal ditekan airnya itu sudah dia, kamu nggak perlu ambil gini. Nah jadi sudah diratain gitu, enak. Kamu ambil langsung dari sini itu pun bisa. Nah tinggal ditekan airnya. Ini ada yang pakai pen brush nggak? Ada? Saya pakai Mbak. Siapa? Saya Naura. Oh Naura ya. Itu kalau mau bikin background bisa cepet itu. Yang pakai pen brush ini gini, jadi dia ditekan itu keluar airnya gini ya. Ya enak ini kalau mau pakai background, enak. Nanti teman-teman yang di sini boleh pinjam mau pakai ini, gak apa. Wes, kalau di kelas mau tanya boleh langsung nanya, silakan. Masih merinding Pak. Ya itu, jangan sampai merinding, yakin gitu loh ya. Yes. Jadi jangan usah khawatir salah gitu ya. Salah itu masih bisa diulang, masih bisa diperbaiki gitu ya. Jadi jangan takut. Ya. Makanya yang dilakukan itu adalah background dulu, jangan ngerjain objek utama dulu. Terus sebelumnya pakai kertas skret ya. Jadi kertas skret itu dicoba dulu, jadi transparansinya seberapa, jangan langsung ditimpakan dulu. Jadi meyakinkan diri itu pakai kertas kosong gitu ya, atau kertas buat coret-coret. Disiapkan kertas scratch dulu, atau paletmu kemarin di pinggir nih, dilihat paletnya dulu juga boleh, paletnya yang kemarin udah buat, karena biasanya kan kita lihatnya di palet. Aizal, mana Zal? Ya Pak. Ini belum selesai ini. Kalau belum selesai di sini aja, nyoba ini ya. Kalau belum selesai, dicoba belum yakin, coba di boleh. Di mana? Di layoutnya. Tapi kalau kamu sudah yakin, langsung aja. Jadi kamu bisa proses, bisa. Bisa. Masih Di dulu ya, di kasih ini dulu. oh ya.
Jadi yang diselotip empat-empatnya ya, jangan nganu ya, karena dia kan langsung bingkai itu. Misal ada yang objek keluar dari bingkai, itu nanti di nganu aja, di akhir nanti ditambahkan lagi. Ya dipas niki. Oh dipasang. Oh, dipas niki. Kan ini kan nggak kena toh nanti? Iya, enggak kena. Atau ini kena? Enggak kena. Oh nggak kena. Iya. Flowing state ya, jadi ngalir aja, jasa keburu-buru ya. Di nganu ngasih nganu dulu, di celana dulu. Oh, dikasihkan celana dulu. Enggak gitu kok nganu apa? Nempel. Ini jangan sampai kebalik loh ya. Iya. Nggak kebalik kan? Oh enggak ya, ya wis. Takutnya kebalik engko kalian. Nggak kebalik kan? Ya. Nggak kebalik Din. Oh ya. Kebalik soalnya nggak bisa dipakai. Jadi selotipnya bisa dikasihkan baju, celana boleh, ke tembok boleh, biar lemnya agak berkurang. Sambil berkarya ya. Jadi teman-teman yang di online jangan nggak berkarya ya. Nanti saya lihat, saya cek prosesnya. Jadi nanti tak suruh menunjukkan untuk karyanya. Jadi semua harus berkarya.
Ya ini Pak Faldi. Ya. Segini kah ketebalannya? Saya barusan menghapus. Coba tak cek ya. Ini tebalan pensilnya. Cukup. Oke, Atau masih boleh. perlu? Ya segitu. Oke, Pak. Barusan saya hapus soalnya. Hmm. saya kan kepikirannya dari kemarin kan yang bagian ini kan negara nih. Saya pakai intil terus yang ini biru ini. Hmm. Gimana? Apakah bagus ya? Apakah boleh ya? Nggak apa-apa, yakin aja. Oke. Oke. Berarti ijo-ijo nganu ngono ya. Ya, yang ini yang hijau til itu Iya. yang Pak Faldi izin mau menunjukkan objek rambutnya. Kenapa ini gitu? Ya coba. Ini sih cara memutar kamera. Oh ini. Oke. Mana sih kameranya? Oh di sini. Nah, kayak gini Pak. Ini siluet rambutnya. Terus ini dia rambutnya sampai ke kayak maunya ini kayak kolam gitu, jadi genangan air gitu. Oh, oke. Kalau mau di shading warna hitam, coklatnya diselesaikan dulu ya. Oh iya Pak, ini yang coklatnya belum selesai. Terus ini shadingnya warnanya warna coklat Pak. Nah, jadi dia harus dari warna muda dulu, baru kamu tumbuk warna hitam. Kalau Iya, itu kan Pak. kebalik, hitam baru ditumbuk sama apa coklat. Oke siap Pak. Ya, jadi kalau langkah-langkahnya seharusnya dari muda dulu ke tua. Oke siap Tapi Pak. kalau udah ya wes dilanjutin aja ya Mas Den. tadi yang didahulukan yang mana Pak? Yang rambut itu. Pokoknya yang kamu merasa warnanya paling muda gitu. Feelingmu mana yang muda? Biru ini sih, biru yang di sini. Ya begitu sini dulu aja. Jangan pakai warna tua dulu. Oh, ya, baik. Kalau takutmu kalau warna tua nanti keliru. Keliru kan nggak iso lek warna tua dulu dimudahkan. Kalau muda numpuk tua enak ada nambah itu. Pak Faldi maaf tadi framenya berapa kali berapa ya Pak? Gimana? Tadi framenya 2 cm cukup nggak ya Pak ya? Ya 2 cm. Oke siap Pak, terima kasih. Ya. Karena karya Art Nouveau itu kan apa detail ya. Jadi kalau dia di bawah 2 cm itu nanti terlalu penuh gitu loh. Iki sebenarnya iki ketumpuk imo ya. Iya, Pak. Kon biarin nggak apa-apa, nanti ditumpuk lagi aja. Biar disemut aja. Iya. Dan ini kan ini bingkai toh? Bukan? Yang mana? Ini. Bukan ini bagian luar backgroundnya. Lagi kan ini garis ya. Backgroundnya bukan ini. Ini bingkai, ada bingkainya gitu ya? Iya. Oh. Terus kan ada kayak kan judulnya Requiem Brief. Terus saya bikin sesuatu yang terpisah gitu Pak. Ini nanti bagian ikut biru yang ini. Oh. Ini hijau tilnya. Mm-mm. Gimana? Nah itu yang saya tanyakan tadi. Karena kemarin kan yang rough apa? Raf. Roughnya kan saya nggak gini kan. Saya tambahin tiga lagi di sini. Ya dibawa nggak rafnya? Apa? Dibawa. Saya bawa. Ya kowe tinggi acuan. Oh, Nggak apa-apa, masih nggak usah kepikiran temen. Kamu lek pengen ngasihkan ke situ warna muda dulu, merasa yakin ya wes langsung aja. Nggak jalan-jalan nanti kalau nggak diambil keputusan. Ini warnamu tua loh ini, hati-hati ya. iya. Iki tua ini warnanya.
Oh enggak sih, aman deh. Kalau tambah air. Atau lingkaran ini saya gabung ke sini aja ya. Sing mana? Lingkaran ini kan anggaplah dua bingkai kan, yang ini background biru, yang ini background biru. Oh. Nah, ya saya ganti aja, yang ini ngikut. Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Beda pun ya nggak masalah, kan sampai bingkai nih. Dia nggak harus sama. Iya. Karena ini terpisah. Karya Art Nouveau itu maunya warnanya terpisah biasanya. Oh, Itu. gitu ya. Gitu. Jadi nggak kayak karya karya realis gitu loh. Lek realis kan kudu mulus ya. Iya. Lek nganu enggak. Jadi kayak kebingkai-bingkai gitu loh. Sebenarnya dia lebih flat cenderungan nih. Gimana teman-teman yang di kelas Zoom? Ada masalah? Atau ada yang mau nunjukkan? Pak, izin mau menunjukkan. Ya, gimana Sandrino? Coba tunjukkan ya. Bentar ini. Bahasa. Ya, oke, benar-benar tuh. Sudah transparan gitu. Betul. Boleh, nggak apa-apa. Iya, ditambah ya. Pak Faldi izin menunjukkan, Pak. Sik. Ini, Pak. Sik. Itu warna apa ya? Abu-abu atau ungu gitu? Biru, biru. Oh, biru. Ya, boleh transparan itu. Oke, Pak. Terima kasih. Tipis banget tapi nggak apa-apa. Jadi mendingan tipisnya nanti ditumpuk lagi, di shading lagi. Kalau dicat air itu memang biasanya kita nggak bakalan tahu hasilnya akhirnya gitu. Jadi tipis gitu. Kalau biar nggak beresiko, kalau kamu nganu air nih atas, biar nggak kesenggol. Oh, Jadi naruhnya nih atas. Oh, ya, taruhnya nih atas. Jadi kesenggol pun kan dia. Nah, terus disiapkan kertas di sini. Jadi kamu bisa nyoba. Jadi ketika pas nganu, engkau nggak nganu Zal. Oke, saya nak banyu nih Zal. oh iya. Saya nak. Sudah tisu ya. Wis. Benar.
Jadi mau di nganu, lek kebanyakan air ditutul nih sih. Oh iya. Berarti sing iki ngene iki lho. Sing cilik-cilik ngono. Ya. Oh, enggak, ini bagian hitam nggak ya? Bagian rambut. Oh, Yang kayak gini, ini biru-biru. ya. Oh ya ini ya, nek anu bidangnya. Iya. Ya. Itu kayak apa ya? Requiem kan lagu kan ya. Hmm. Nah, saya pengen ngasih kayak apa ya? Not lagu gitu kayak logo not lagunya. Oh. Di bagian ini terpisah. Hmm. Lepas lah. Ya. Bisa, ya gitu. Think there is. Hmm. Akan warnanya gede gimana Pak? Ini kepekatan ini. Tapi nanti ditumpuk warna agak lebih gelap ya. Bisa. Ya, tapi kepekatan ini termasuk. Mm-mm. Jadi numpuknya harus lebih tua dari ini. Biru agak ke biru coklat, biru kecoklatan atau biru atau ungu gitu ya. Oh, betul lebih tua. Lek nganu nggak iso engko. Dek. Malah lek tumpuk warna nganu malah nggak natural. Semisal kapok tumpuk kuning nih. Iya. Misal kok tumpuk warna kuning ngono. Engko hasilnya nggak iso metu nganu. Aneh coba ya. Ini ngono. Oh iya. Gak iso deh. Tapi lah kok nganu tumpuk semisal birune atau misal ijo ngono ya. Ijo kebiruan tapi gak ono sing rodok gelap. Tambahi coklat titik. Tapi basicnya biru. Oh, ini sih teles ya? Masih basah ya? Oh, udah dari tadi? Dari tadi. Oh. Ya kan saya iso. Ngono.
atau lek enggak ya kurang anu. Tapi ini hijau karo biru kan sih nyatu tuh warnanya, kan lebih gelap level warnanya. Kalau kurang ya tambah biru misal, lek kurang rodok biru. Tapi dia harus gelap, enggak gelap nggak iso. Din. Bisa nih sih. Ini nyabang ya nganumu, wasmu, kayak lincip. Nggak iso detail ini nanti, kayak misal kok nganu. Pikir paling bisa. Nah, iso kan? Kelaparan. Atau biru tua nggak apa-apa juga, nggak masalah. Wis. Makanya aja berusaha untuk ngasih warna tua, nggak iso. Jadi level warnanya podo. Karena warna ini iki kudune mau. Engko ditumpuk meneh ae. Yang penting desaini dulu base layer dengan level yang sama. Jadi jangan sampai kayak berbeda level gitu loh, atau berbeda value. Ya wis dilanjut nih. Terus kalau posisi masih basah, mendingan kamu pindah ke objek utama nggak apa-apa, biar nggak bersentuhan dia. Atau mungkin bunga atau apa gitu ya, sambil nunggu sing iku. Pak, warnanya harus yang intensitas tinggi dulu kan ya, yang cerah dulu kan ya? Gimana? Warnanya harus yang cerah. Warnanya cerah dulu kalau bisa. Walaupun ornamen. Tujuannya kan yang ini dulu, yang luas dulu katanya. Iya. Soalnya ini yang saya lihat-lihat yang cerah itu cuma ornamen doang kayaknya. Mendingan nganu ae apa? Ini kan kita ngerjainnya biasanya kalau yang area luas itu dia paling banyak membutuhkan waktu untuk apa porsi untuk pengerjaan biar lebih efektif gitu kan biasanya. Makanya kenapa yang luas dulu. Terus kalau mau yang ini maksudnya yang kuning. Apakah ornamen nanti harus warna muda dulu? Boleh, nggak masalah. Nggak apa ya? Ya, nggak masalah kalau muda dulu. Soalnya nanti takutnya kalau kamu ngasih warna tua, kalau dia ditumpuk, kan masalahnya kan nanti mau ditumpuk atau enggak, ngono Rizal. Lah kalau misal dia mau pakai warna dasar itu aja, nggak perlu ditumpuk, ya nggak masalah sih menurutku. Mau tua mau muda sama aja. Ya, kalau misal ini nggak nganu boleh kayak gini. Pokoknya coba bersentuhan sing dengan yang ini jotuan. Bingkai, bingkai ya, boleh bingkai. Nyoba aja. Lah saranku kamu mendingan iki wis kering, mendingan ke area yang lain, misal objek utama gitu. Daripada kamu soalnya nanti kalau takutnya ini kamu double atau kamu layer ketebalannya ini mengalahkan objek utama. Karena yang paling penting kan nanti objek utama. Tapi benar-benar ditunggu dia benar-benar kering. Kalau mau kering gini caranya, pokoknya tanganmu di balik gini lah, kerasa dingin berarti dia basah.
Teman-teman di kelas Zoom boleh menunjukkan projectnya, silahkan, atau mau nanya progresnya. Terus tambahan ya nanti ya teman-teman ya. Jadi agak cenderung menghindari warna-warna neon ya. Jadi warna-warna neon itu kayak, misal kalau kamu background pakai warna gini ya. Ya. Nggak kelihatan ya. Ya kayak gini, atau kamu nyoba warna yang warna langsung dari tubenya, tapi selama masih transparan nggak apa-apa. Tapi kalau dia tebal terus kemudian warnanya kuat, kayak agak cenderung dihindari, karena warna dari karya Art Nouveau itu udah lebih earthy. Jadi earthy itu pakai hijau, coklat, yang lebih warna mat, warna ke. Jadi kamu bisa nyampur, semisal, jadi nggak warna mentah gitu. Kalau yang kuning ini kuningnya ya langsung. Lah ini. Jadi ini yang hijau ini. Ya, hijau ini agak cenderung dihindari kalau penggunaan background. Karena background kan areanya luas. Cuman kalau ornamen boleh. Nah, ini warnanya tak langsung ambil ya dari tube. Tube itu langsung dari warnanya. Ya. Nah, ini transparan nggak apa-apa. Ya, jadi caranya gimana ya, dicampur aja. Semisal biru dicampur hijau dikit gitu ya, kamu kasih hijau dikit gini biar warnanya nggak bener-bener aneh ya, nggak terang banget tuh. Atau orange biasanya, orange kan cerah kalau ambil langsung gitu ya. Ya kayak gini. Nah, ini kan towerang ya. Ya, jadi agak dihindari. Ya campur aja, semisal agak coklat dikit gitu ya. Biar warnanya nggak terlalu terang, biar agak bata gitu. Atau campur merah dikit, nggak apa-apa.
Nah, jadi oranye agak kecoklatan. Ya, arti namanya, warna arti. Jadi lebih ke warna alam. Ya kan beda tuh selisih. Contoh warna apa ya? Ungu ya, ungu kan kuat ya. Tapi selama transparan nggak apa-apa. Kalau tipis nggak apa-apa. Tapi kalau kamu numpuk terus kemudian lah kayak gini, ini kan warnanya kuat ya. Ya, misalnya ungu, campur aja merah gitu, dikit gitu, biar nggak terlalu nyolok. Ya, ya, ya kayak gini ya, kan beda. Ada merah dikit. Ya. La 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 la. Bisa? Bisa, Pak. Ya nanti kering kok. Cuman agak nekuk-nekuk ngono. Kalau kena panas malah kan nunggu, malah melengkung kertasnya. Nggak kena panas, langsung. Nah. Oke. Sip. Kamu perlu nganu deh nanti nyampur warna nih, dicampuri. Ini mau campur apa hijaunya tadi? Lu pakai produk yang Oh, sama-sama hijaunya, Iya. Cuma main pekat sama transparan. Iya. Itu pakai, kalau pakai ini langsung itu nano kontras. Ya. Lah kontras misal kamu pakai ini background kan nggak cocok, terlalu nyolok. Padahal yang perlu dimencolokkan kan tetap di objeknya kan, Iya. si karakternya gitu loh. Ya tuh. Kayak udah wis mulai kan ya, wis mulai oke lah. Nah. Terus kalau nanti udah, semisal kalian mau ngasihkan koreksi warna di akhir, nanti bisa diberikan kayak semacam koreksi warna 10%, tapi kalau udah selesai ya. Misal kita mau kasihkan warna ungu gitu ya, tapi dicoba dulu ungunya ya, jadi nanti terakhir tinggal disapukan aja ke areanya, jadi biar koreksi warnanya itu nanti menguatkan kesan moodnya. Ya. Misalnya ini saya kasih ungu, jadi nanti hijaunya ada keunguan-unguan sedikit ya, antara 5-10%-an. Sini nggak kelihatan tapi atau ini semisal ungu ini ya, pengennya kamu di moodnya dirubah ke biru gitu ya, atau bluish gitu. Jadi kamu nyampur dulu warna biru nanti ya, pakai kuas agak gede gitu. Jadi warnanya kurang lebih
ya warna-warnanya 10% ngono ya. Segini lah. Nah, tinggal disapukan aja. Itu kalau pengen merubah mood secara dominan ya. Nah, tinggal disapukan aja pakai kuas gede gitu ya. Jadi itu nanti akan kelihatan banget, moodnya akan muncul ya. Nah, kayak gini ya, kan ada birunya. Base layer itu kalau memang nggak nunggu kering, jangan ditimpa dulu ya. Nanti nggak, garisnya itu nggak solid gitu loh. Ngeblit biasanya nanti. Ngeblit itu blobber gitu. Ini warna-warna yang itu kayak gini. Art Nouveau. Ya, cenderung warna-warna gitu. Informasi untuk pengumpulan tugas ya, untuk yang kelas Zoom. Jadi nanti akan saya kirim file, kirim link drive nanti di ilustrasi dasar MF genap. Terus saya matikan. Tolong perhatikan bentar ya teman-teman yang kelas Zoom. Jadi nanti ya apa caranya membagi layar. Jadi tolong perhatikan bentar. Nanti tak kirim link drive. Karena kan saya pengen tahu prosesnya juga. Kemarin kan belum di-share, belum saya share ya. Nanti saya kirim link. Terus nanti ada 4 tugas yang wajib kalian kumpulkan. Kemarin kan kita belum ngumpulin tugas konsep tuh ya. Nanti ada tugas 1 konsep, tugas 2 palet warna. Palet warna yang bikin palet kemarin. Terus tugas 3 itu dasar base, jadi yang hari ini yang prosesnya base layer nanti silakan difoto dengan jelas. Kalau bisa ngambilnya itu dari atas ya, jadi tegak lurus dari atas, full ya, jangan sampai nggak full. Terus karya final. Jadi ada 4 proses ini yang harus kalian masukkan ke tugas. Nanti masing-masing nilainya memang beda, cuman yang paling tinggi karya final. Tapi nggak karya final tok juga. Nanti tetap ada absen dan sebagainya. Gitu ya. Izin bertanya Pak. Kelas Zoom. Jadi nanti kasih folder dulu. Misal ini tugas 1 konsep ya. Terus ini kamu bikin folder, kasih nama, gitu ya. Kasih namamu ya. Awan misal ya. Nah, baru nanti dimasukkan ke foldernya. Tugasnya, filenya. Nah ini tak nganu dulu, tak tak bagikan dulu nih. Terus untuk yang kelas di tatap muka, jadi mulai tugas konsep kemarin di nganu apa? Bentuknya apa ya? Dokumen ya? Ya dokumen ya. Nanti konsep terus base layer kemarin dibawa pulang kan ya? Kok base layer apa? Color palette ya?
Ya, itu nanti dikumpulkan juga. Jadi konsep, terus kemudian palet warna, base layer, karena kan itu nanti gabung ya, karya final sama base layer. Ya, berarti 3. Jadi karya final. Jadi konsep, palet, sama karya final. Base layer ini dikumpulkan juga Pak? Ya, nggak usah. Kan langsung dilanjutkan aja. Kalau yang teman-teman nganu kan perlu prosesnya. Teman-teman yang di kelas Zoom ini loh, kan aku nggak bisa detail prosesnya. Kalau ini kan udah tahu semua di sini. Oke. Ini tak salin linknya dulu, tak kirim di grup. Tolong dilengkapin ya ini nanti ya di Terus mungkin dari kelas Zoom mungkin ada yang mau disampaikan dulu prosesnya atau mau ditunjukkan, boleh. Enggak? Saya. Ya, coba Juan. Berapa persen berarti, Wan, Pisan? Udah tahu. Sepertinya masih banyak sih. Waduh, nggak ketok membelakangi cahaya, Pisan. Oh, itu yang nganu ya? Si siapa? Laki-lakinya ya? Iya. Nggak kelihatan apa? Kelihatan. Cuman masih base layernya masih tipis. Tapi agak tebal ya? Yang mana ini? Iya. Engkau nggak usah ditambahin layer lagi, itu wes cukup Pak. itu. Ya. Jadi yang perlu dikuatkan yang maya aja nanti. Sama yang ini. Ya, background boleh. Oke Pak. Oke, cukup Pak. Pak mau menunjukkan. Ya, boleh, silakan. Ya, prosesnya masih di sini sih Pak. Sebentar. Kabur itu. Ngeblur ya. Sebentar, saya coba ini. Iya, gini Pak. Oh, itu coklatnya kok kuat banget sama hijaunya. Iya sih Pak, itu hijaunya pekat. Ya, terlalu pekat. Coklatnya juga terlalu pekat. Birunya oke lah. Ini buat 2 Pak, buat opsi sebenarnya. Itu yang birunya sama hijaunya bagus tuh, yang background yang bawah sama yang tengah itu. Oh, oke, siap. Tapi yang coklatnya agak terlalu gelap sih. Oke, siap Pak. Kayaknya perlu kontrol transparansi deh punyamu. Itu kurang. Jadi intinya adalah banyakin air aja. Oke, siap Pak. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya rasa sudah prosesnya harus tetap dihargai. Oke, menarik. Terus gimana Alexander? Iya Pak. Ya, saya tak lihatkan. Oke, cuman kuningmu itu kan warnanya terang ya? Rumputnya ini Pak. Jauh ini Pak. Enggak, kalau kelihatan dari sini tuh kayaknya terang. Jadi hati-hati, itu nanti jadi apa? Empasis itu mencolok gitu. Itu nanti mungkin tambahi warna coklat gitu, biar nggak terlalu menonjol. Karena itu warnanya kalau di sini terlihat terang banget gitu. Nggak tahu apakah kena cahaya atau apa ya. Jadi nanti di layer lagi ya Pak ya? Ya, layeran warna yang lebih agak tua biar warnanya agak mati sedikit gitu. Oke. Saya kok melihatnya itu gelap, kuat warnanya. Terang ya. Ya, yang dikuatkan kan sebenarnya karakter si Maya kan, seharusnya. Ya.
rambutnya sama backgroundnya bawah itu kekuatan bawah itu. Ya, oke wis. Menarik. Ya, sip. Yang lain mungkin, tambahan? Ada? Ngecek WA, Pak. Izin bertanya. Ya, gimana Sandrino? Itu kan kemarin ada bikin apa, 4 teknik gaya watercolor ya, itu dikumpulkan juga kan? Maaf, gimana nggak denger deh? Kan kemarin ada bikin 4 teknik watercolor ya, yang dry sama wet to wet. Itu dikumpulkan juga Kak, Pak? Nggak usah, yang palet aja. Oke Pak. Yang kemarin kan cuma nyoba-nyoba kan itu. Oke. Ya, yang bener kan yang paletnya itu. Oke Pak. Oke, yang lain mungkin ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Kirim di chat pribadi, Pak. Iya, bagaimana? Monica? Saya kirim di chat pribadi. Mohon maaf nggak, kurang kejelas ngomongnya. Itu hasilnya saya kirim di chat pribadi yang background. Oh, chat, ya. Sebentar saya cek dulu ya. Oke. Sebentar lagi. Yang ini ya, sebentar saya. Kelihatan kan? Oke, kalau transparasinya sudah benar, cuman kontrol di mana ya, di separasi antara rambut itu nanti kan, karena ini kuasnya gede banget ini kayaknya yang dipakai ini. Nah, jadi Besar, ukuran besar. nah itu. Jadi kalau terlalu besar itu nanti kan sulit untuk kena ngepaskan apa ya, garisnya itu loh, menempati garisnya. Kesulitannya di situ. Tapi transparansinya oke. Ya, mungkin saran saya itu kalau kuasnya itu jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar itu kan sulit untuk pengendaliannya, kontrolnya. Iya, Pak. Oke, ya. Baik. Yang lain mungkin silakan. Ada yang bingung? Bentar, tak kirim ke grup dulu ya, anu nih. MF ya. Monica, oh sini ya. Linknya sudah saya kirim, nanti bisa dicek ya. Jadi ilustrasi dasar MF genap 26. Nanti tinggal teman-teman ngirim ke situ. Yang belum berarti karya final. Karya finalnya itu nanti ngumpulkannya sebelum tepat jam 9 ya. Jadi biar teman-teman nanti juga bisa nyeper waktunya. Jadi sebelum jam 9 malam di hari Kamis. Ya. Terus yang untuk teman-teman tatap muka kan nanti ngumpulin baru tanda tangan kan ya, sama kalau kartunya, kalau selama ini sebenarnya nggak wajib juga, tapi ditanyain juga nggak kartu UTS itu nggak kan ya. Jadi nanti ngumpulin langsung tanda tangan ke BA ya, jadi tak titipkan BA. Wes, kalau mau ada pertanyaan dari kelas Zoom, mungkin kalau nggak ada pertanyaan tak tutup dulu yang di kelas Zoom. Pak, saya mau kasih tunjuk. Ya, coba. Ini. Saya tak Nggak pin dulu. kelihatan ya. Oh ya. Ya wes, oke sudah benar itu. Nanti tinggal yang di sini Pak belum. Jadi aku mau kasih tunjuk yang di sini dulu.
Seharusnya tadi jangan itu dulu, kan kamu harusnya background dulu yang luas. Oh iya, tapi gak apa-apa wis, Pak. Kadang Ya nih, nggak Pak. apa-apa. Ya oke sih, transparasinya udah oke. Nah, makasih, Pak. Oke. Yang lain mungkin silakan. Pak mau Kalau tanya, itu untuk ya karya finalnya hari Kamisnya itu Kamis tanggal berapa? Terakhir. Kamis minggu ngarep itu tanggal berapa sih? Bentar, saya cek dulu. Tanggal 2. Dua. Oh ya. Tanggal 2 jam 9 malam ya. Jadi sesuai dengan jadwal kelas kalian. Jam 23.59 gitu nggak bisa, Pak? Jam berapa? 23.59. Kenapa? Ya, takutnya belum selesai kalau jam segitu, Pak. Soalnya kan Ya saya sebelum itu ya diselesaikan. udah, Pak, terima kasih. Oke. Ya yang lain mungkin boleh tanya. Ini kan pertemuan terakhir gitu ya. Ya udah kalau gitu, kalau memang ini fotoku nggak ketok ya aku. Oke, jadi dari kelas Zoom atau teman-teman yang lain, jadi ini kan sudah pertemuan terakhir ya. Jadi ya intinya ya mungkin nggak banyak hal yang bisa kalian dapatkan ya, karena kan pertemuannya mepet sedikit banget gitu ya. Tapi setidaknya di pertemuan ilustrasi dasar teman-teman bisa main-main, bisa eksplorasi, ngelatih ngelatih feeling dan sebagainya. Jadi semoga pertemuan di kelas ilustrasi dasar benar-benar bisa bermanfaat ya untuk kehidupan kalian ya. Apakah nantinya kalian produktif berkarya atau bekerja di menjadi lebih seneng karya konvensional dan sebagainya. Tapi ini memang teman-teman semester ini atau di kelas saya dapat pengalaman baru intinya gitu ya, yang tidak kalian dapatkan di mungkin mata kuliah lain. Oke, mungkin saya tutup dulu ya untuk kelas Zoom ya. Terima kasih atas kesempatannya bisa join, bisa sama-sama belajar juga. Ya semoga tetap semangat berkarya, terus rezekinya dilancarkan semua wis. Oke ya, saya tutup dulu ya untuk kelas Zoom ya. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di mata kuliah yang lain ya. Terima kasih banyak, Pak. Oke ya, saya tutup ya teman-teman ya. Oke, Pak. Oke, sehat semua.